Iya, dilempar batu segala macam, akhirnya turun, dia pegang senjata. Ini menurut kesaksian warga yang nonton di situ ya. Akhirnya dua-duanya ditusuk, didapetin. Nah, jadi waktu ditusuk itu meninggal lah. Meninggal Dua-duanya di dalam. Dua-duanya. Kampung kami diteror. Jadi kan bisa dibilang kalau kayak gitu meninggal tidak wajar. Ngelihat sosok itu, sosok si cewek itu di jalan kan dia menyeringai gitu. Senyum gitu. Tapi dengan wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita. Perkenalkan dengan saya Rian. Saya Eka. Ya, sekarang kita bercerita tentang pengalaman pribadimu ya. Ya, saya kan ada sedikit cerita dulu waktu kecil. Ini lebih ke horor ya sebenarnya. Berarti kita membahas tentang misteri horor ya. Horor dulu hari ini. Jadi waktu itu pengalamannya ini tahun berapa nih kalau saya boleh tahu nih? Ini timelinenya 2000-an awal sih. Waduh. Saya masih kecil banget. Masih kecil. Umur berapa kira-kira di waktu itu? Kalau umur paling kelas 5, kelas 4 SD. Tapi ingatannya masih ini ya? Ingatannya masih ada dikit-dikit karena ya? Ini udah kayak, maksudnya kalau ditanyain di warga situ tahu, karena ceritanya mulut ke mulut akhirnya terdengar terus. Waduh. Karena sampai sekarang nggak ada cerita yang di kampung itu ya, nggak ada yang lebih seserem cerita ini selama saya hidup sampai sekarang. Cuma itu yang menurut saya yang paling selain horor, kejam gitu. Makanya nempel di semua warga situ. Oh, ini memang cerita ini nih dialami oleh semua warga. Kebetulan si korban itu saudara jauh sih. Saudara jauh. Sih ada kandung gitu? Enggak, maksudnya mungkin dulu buyut-buyutnya atau apa, ada hubungan keluarga sama keluarga kami, jadi kayak sama nenek tuh deket masih. Sama nenek jadi lebih deket ya. Kalau dulu orang tua kan kalau pagi-pagi tuh ada jogging, jalan kaki kan pagi-pagi. Ya masih ngobrol gitu. Masih ya? biasa. Masih ada hubungan inilah ya, keluarga saudara. Keluarga jauh gitu tapi jauh ya. Jadi gimana ceritanya ini? Ini sebelumnya ini ada pasangan suami istri. Mereka tuh si cewek melakukan perselingkuhan. Selingkuh. Kan si cowoknya ini kerja di luar. Bukan luar negeri, maksudnya di luar desa itu. Gitu. Daerah Jawa Timur lah. Jawa Timur ya. Oke. Jadi sebenarnya udah tercium sama warga kalau si perselingkuhan. Si istrinya ini selingkuh, tapi akhirnya itu rumor itu udah rame di sekitar tetangga dia ya. Rumah dia dari rumah saya tuh mungkin jaraknya 200 meter kali ya. 200 meter. Masih satu gang gitu atau gimana? Satu jalan besar. Nah, saya di pintu masuk, dia di ujung. Sampai akhirnya warga itu menggerebek. Maksudnya udah ketahuan. Pas waktu selingkuh itu? Perselingkuhan. Selingkuhannya sama orang situ juga? Orang kampung itu juga? Iya, tapi agak jauh rumahnya. Agak jauh. Mungkin beda kampung atau? Enggak, masih satu kampung. Jadi itu udah sering dilakukan, akhirnya udah warga geram, akhirnya digerebek lah. Di rumah si suaminya. Enggak langsung yang main hakim. Jadi masih secara kekeluargaan. Iya, masih tahu, tapi dia tuh kayak menyembunyiin. Masih nyangkal. Mungkin ya. Jadi nyembunyiin si cowoknya di kamarnya. Di kamarnya? Sama si istrinya. Tapi ketahuan warga nggak waktu itu? Ketahuan. Udah rame. Ditangkap? Enggak ditangkap karena di dalam. Lah, si warga mencoba masuk. Bukan, mencoba ngubungin si suaminya. Akhirnya suaminya dijemput pulang dari tempat kerjanya. Ini karena rumah nggak dibuka nih. Ya kan, maksudnya kan si suaminya nih
keluarga tuh kasihan sama suaminya. Iya. Istrimu nih udah selingkuh nih, kamu masih nggak mau kan? Nggak tahu. Nah ini sekarang udah kami grebek nih. Heeh. Nah akhirnya sih Suaminya datang lah, pulang lah. pasti dengan Pasti amarah. marah. Heeh. Jadi tetap si pintu semua rumah tuh dikunci. Dikunci. Akhirnya si suami sampai naik genteng. Heeh. Dia menjebol dari atas. Dia udah pegang kayak senjata gitu, semacam keris. Oh. Jadi dia lempar dari atas, udah teriak-teriak histeris gitu. Akhirnya dua-duanya ditusuk sama. Jadi waktu ditusuk itu meninggal lah. Meninggal Dua-duanya di dalam. Dua-duanya. Tapi Ya. pas warga masuk udah meninggal lah dua-duanya itu. Udah nggak ada. Pakai keris nusuknya. Pakai keris. Pokoknya katanya warga tuh itu kerisnya udah ada apa ya? Isinya lah ya. Isinya Ya katanya. namanya keris ya. Kita aja senjata keris itu kan memang tidak bisa digunakan. Apalagi untuk di zaman apa itu ya. Mm-mm. Di zaman itu kayaknya senjata-senjata gitu masih lumrah. Mm. Kalau sekarang udah paling Ya. udah jarang. 2002 di tahun 2000 berarti sekitar 23 tahun yang lalu ya. 2000-an awal. 23 tahun yang lalu. Ya. Nggak tahu. Nah, ini apa ini yang menjadi mistis atau horor Nah, pada saat habis kejadian itu nih? di situ awal mula cerita ya kejadian kampung kami diteror. Heeh. Jadi kan bisa dibilang kalau ini tuh meninggal tidak wajar. Kamu masalah teror jadi merinding. Bener ya, belum kudu merinding. Ya. Jadi karena tidak wajar, ya sebenarnya pemakaman apa semua ya kita lakukan Normal secara ya? agama ya normal. Tapi setelah hari pertama terus hari kedua kita mengadakan tahlilan biasa aja. Mm-mm. Tapi malamnya orang-orang tuh kan di zaman 2000 itu orang tuh jam 7 jam abis ngisa itu pasti udah tutup pintu kan. Ya, Udah gelap lah. udah gelap lah Udah pada zaman tidur. waktu itu. Apalagi di kampung ya. Ha. Nah, setiap mau tengah malam tuh ada teror. Bukan teror ke rumah, kayak cewek teriak minta tolong. Tolong sakit gitu ya? Atau gimana ini Enggak ngantuinnya? berteriak tolong gitu aja. Tapi itu banyak warga yang ditakutin waktu itu. Iya, maksud tetangganya sama, yang mereka dengar sama yang tetangga lain itu sama, minta tolong. Hingga sampai kan sebenarnya si cewek itu orang tuanya ya. Orang tuanya sama nenek saya itu dekat. Jadi mungkin beliau pun korban ini sering juga ngobrol sama nenek saya sampai akhirnya di rumah saya pas malam itu di rumah tuh dulu masih ada kursi plastik kan, tahu kan kursi plastik. Ya. Itu digoyang-goyang kredek. Terus rumah saya kebetulan pintunya kaca jadi nundrek. Terus nenek saya haji. Terus Bu Haji tolong gitu. Tapi nenek saya tuh cuma kayak berwirid gitu aja. Astagfirullah gitu. Berarti memang kalau dibilang tidak wajar karena ini ya. Karena dia dibunuh dengan keris yang mungkin memang keris itu Ada isinya. Nggak tahu. ya. Mungkin Pokoknya makanya di situ kayak semacam inilah ya. Minta tolong tapi sebetulnya dia nyesel juga gitu melakukan itu mungkin. ya gitu kalau itu masing-masing ya pendapatnya. Cuma dan itu ternyata terjadi nggak di rumah saya doang. Di rumah-rumah yang lain ada juga yang digedor-gedor pintunya terus dibuka nggak ada. Digedor-gedor. Sampai yang paling ekstrim yang keluarga kami alami itu kan kami sekeluarga tuh nonton TV di ruang tamu. Nah si nenek saya tuh tidur di kamar. Nah tapi di kamar itu masih bisa nonton TV, ngerti kan? Maksudnya nyerong. Ngerti. Kalau di rumah itu teman-teman kalau rumah kampung zaman dulu itu kan memang TV itu di ruang tamu. Nah ini tapi kamar ada satu kamar minggir ada satu kamar tapi kalau dibuka pintunya masih kelihatan gitu kan. Ini nengok dari sambil tiduran lah gitu. Tiduran. Nah kadang-kadang nenek itu kan dia meskipun merem tidur dia tetap baca-baca gitu. Entah wirid lah itu. Ya wirid lah. Sampai akhirnya kami sekeluarga ya biasa aja nonton TV. Nah
kita ngedenger nenek tiap hari wirid tuh biasa lah. Kita lafalannya tuh tahu. Nah sampai akhirnya nenek tuh kayak wirid tapi kayak napasnya tersendat-sendat. Ngapan gitu. Nah tante saya langsung inisiatif nggak bangunin. Dia panggil mak kan, mak bangun. Kenapa? Wah, astagfirullahaladzim. Terus dia baca-baca. Dia tenangin diri mungkin ya dulu. Terus kami nanya kenapa. Ternyata dia mimpi si orang itu kayak didatangin gitu ya, minta tolong gitu ya. Tapi jatuhnya dia kayak tindian. Oh. Jadi kapan nggak ada suaranya. Iya, berarti kayak semacam dirasukin lah, tapi dalam mimpi ya. Iya. Jadi dia setengah tidur lah berarti ya. Nenek itu kan kadang tidur. Jadi sebenarnya nggak kayak tidur, tapi kalau kita omongin itu dia nyaut gitu. Tapi dia merem kadang nonton TV, kadang merem tapi sambil wirid gitu. Namanya orang tua zaman dulu kan. Kan kalau ada cerita gitu tetangga yang lain ikut itu kan. Ya kemarin aku didatengin, kemarin aku si nenek ini pas tiap pagi ya cerita. Tapi ini yang si laki-lakinya itu mengantuin juga nggak? Kalau si lakinya mungkin karena bukan termasuk warga situ tapi agak jauh gitu. Mungkin di ceritanya di lain, tapi yang lebih ke si perempuannya yang lebih kayak memang meneror, bukan neror, mungkin dia lebih ke kayak penasaran kan? Kayak penasaran mungkin. Terus dia lebih ke nyesal kali ya, jadi kayak apa ya, kayak semacam jadi arwah penasaran kalau dibilang mungkin. Terus karena bercerita nenek tetangga tiap pagi itu kan nenek tuh habis subuhan biasanya nggak tidur terus jalan gitu olahraga, ya cerita ke tetangganya. Ternyata tetangga lain tuh juga ada yang ngelihat. Ini ngelihatnya sosoknya seperti apa nih yang memang? Ya sosoknya sama, tapi cuma lebih apa? Maksudnya yang ditusuk itu apanya? Yang ditusuk waktu itu? Perut ya. Perut. Tapi berarti dengan berdarah-darah gitu? Iya. Jadi warga itu ngelihat masih tetap pas malam ya. Kan namanya orang tua tuh biasanya kadang tengah malam bangun. Mereka tuh kadang ada dihantui gitu oleh sosok si cewek ini. Wujudnya sama tapi cuma lebih kayak acak-acakan gitu. Sampai akhirnya ternyata tetangganya depan rumah itu itu lebih parah ternyata. Ini depan rumah kejadian ya. Depan tetangga korban persis lah. Iya. Depan rumahnya lah. Dan ini dia bercerita sama nenek saya dan nenek saya bercerita gitu di rumah. Ternyata dia itu sampai diketok rumahnya. Tok gitu, diketok beberapa kali dengan suaranya ya. Tapi ya pas dibuka nggak ada. Diketok misalkan katakan nama si tetangganya ini Nur. Tolong Nur. Bisa Nur, tolong gitu. Enggak biasa. Nur, tolong Nur. Dibuka nggak ada. Tapi berulang-ulang itu. Nur. Selama habis kejadian selama berapa hari itu? Iya. Kejadian ini orang kampung itu alami katanya sih sampai mau 40 hari. 40 hari. Berarti setiap warga mungkin ya, warga yang memang datang kejadian itulah yang ditakutin ya. Mungkin enggak, ya? Mungkin yang lebih dekat kali. Karena ya? Maksudnya kan kalau warga kampung ada ngobrol, terus habis itu masak lagi. Yang kayak gitu mungkin ya. Pernah nggak kayak misalnya dapat cerita yang misalnya kayak namanya di kampung kan kita ada yang namanya ronda ya. Warga ronda yang memang didatangin atau pernah melihat gitu. Sejak kejadian itu nggak ada yang berani. Jadi selama 40 hari itu. Saya karena udah kan ada tahlilan 7 hari terus udah kecium kalau dia gentayangan, warga itu memutuskan untuk ya udah kita habis kegiatan malam Isya pulang ke rumah masing-masing, tutup pintu, udah sepi. Ya
si Nur ini kan sebenarnya kan diketok kan beberapa kali, Nur, tolong Nur, dibukain, nggak ada orang. dibukain nggak ada orang, sampai akhirnya diketok. Ini siapa sih? Gitu kan. Si Nurnya pun mungkin kesel kan, siapa? Akhirnya dibukain, tapi nggak ada orang. Tapi si Nur nggak diem, dia coba keluar. Dia keluar, dia ngelihat sosok itu, sosok si cewek itu di jalan kan, rumahnya pas jalan besar gitu, maksudnya jalan gangnya. Dia ngelihat ke sebelah kiri katanya, dia menyeringai gitu, Jadinya senyum. senyum gitu, tapi dengan wajahnya yang udah jelek gitu, yang udah pokoknya Maksudnya dia hancur lah. nggak coba interaksi gitu. Enggak. Nggak Si berani, Nur langsung pingsan. langsung pingsan di depan rumah. Waduh. Nah, ternyata dia dibangunin sama suaminya Ya maksudnya pagi. karena pagi. Suaminya baru tahu pagi. Alamak. Karena ya kan itu mungkin nggak tahu kejadiannya Mungkin jam berapa, mungkin berapa, bisa jadi jam 2 atau subuh atau apa gitu ya. Mungkin taunya suaminya pas pagi. Ya itulah yang jadi cerita akhirnya. Sampai akhirnya mungkin yang mengakhiri teror ini kayak orang-orang apa kayak ustadz, kayak Pak Kiai itu inisiatif lah. Kita Karena kan ya warga udah semuanya diteror ya. udah risih lah. Itu yang paling parah berarti Bu Nur itu ya, Bu Nur. Iya, itu kan mungkin ada yang lain tapi nggak diceritain karena Iya. kan aib ya sejatinya. Mungkin keluarganya bisa tapi nggak diceritain. Akhirnya si Kiai sama ustadz apa yang Doa lain bersama lah. doa bersama langsung di itu kuburan. Langsung di kuburannya. Berarti karena memang beliau ini mungkin apa ya, bisa dikatakan nyesal, mati penasaran karena juga dibunuh, dan suaminya juga yang bunuh itu langsung kabur lah ya, kita anggap kabur waktu itu ya, karena memang ya seharusnya sih dia dihukum ya. Ya namanya juga kita salah ya, selingkuh, tapi juga seharusnya sih tidak berbuat seperti sampai harus mengakhiri nyawa orang. Maksudnya kalau memang salah ya udah gitu, apa memang kita harus pisah ya udah pisah gitu kan. Jangan sampai memang kita marah gitu. Ya mungkin, tapi jangan sampai seperti itulah gitu. Karena gelap mata. Ngerti. Apalagi dia juga orang yang mungkin memang punya pegangan ya. Pegangan, jadi ya gampang terasukin kayak seperti itu gitu. Gitu sih. Jadi memang ya pas habis itu setelah 40 hari atau gimana? Pas didoain. Iya, mungkin nggak tahu pastinya, mungkin dari dia meninggal sampai sekitaran 40 hari itu kan. Sampai akhirnya warga semua doa di kuburannya lagi. Itu enggak sekali, beberapa kali. Baru dia hilang. Maksudnya nggak mengantuin lagi. Lebih reda sih. Lebih reda ya. Enggak yang frontal sampai di tengah. Kan kalau udah teriak-teriak tengah jalan udah ngeri. Iya, ada itu. Lah, itu yang teriak-teriak di tengah jalan awalnya. Yang teriak-teriak itu sih minta tolong itu si korban itu. Banyak berarti orang yang mendengar, semua rata mendengar. Oh, tapi ya rata-rata yang berarti gini, pas ada kejadian teriak-teriak itu ada warga lain juga yang mendengar. Ada. Hampir hari-hari seperti itu. Hampir hari-hari. Waduh, enggak saya bayangin tuh. Saking terus kuatnya adanya terjadi di sini, ada di tempat-tempat teman sekalian, apa yang dilakukan gitu kan? Mau pulang malam takut, apalagi zaman sekarang kan kita kerja pulang malam ada kan? Ya iya, gimana itu? Kalau di kampung kan kita kerja pagi pulang sore, ada yang sampai tengah malam. Ya kalau jaga malam tetap ada, tapi ya itulah cerita pengalaman saya yang terdekat lah. Yang dialami. Nah, pertanyaan, kamu pernah ngedenger itu nggak? Pernah ngedenger? Oh enggak. Karena saya masih kecil, jam 7. Cuman ikut takut aja gitu ya? Nggak main, hampir nggak ada yang main. Anak kecil zaman itu. Habis maghrib udah nggak berani keluar dah? Habis ngaji kan? Jam habis isya kan biasanya pulang ngaji. Ngaji kan habis maghrib sampai isya. Habis itu pulang kan? Udah hilang dah. Kan biasanya main tuh. Pokoknya takut sendiri lah. Main depan pengajian. Atau enggak ngapain dulu. Itu enggak, kalau
Langsung pulang. Teman-teman kamu pernah nggak ada yang ditakutin juga gitu? Nggak tahu sih. Kalau orang tuanya ada yang dengar. Orang tuanya dengar Orang ya. tuanya teman-teman gitu yang dengar. Sama. Orang tuaku ini loh gitu ya. Iya, cerita-cerita itu ceritanya biasanya di sekolah. Nah, kenapa saya bisa cerita? Karena nenek saya itu yang berpengalamannya. Malah yang ngalamin langsung ya. Ngalamin langsung. Nah, yang keluarga kamu yang lain? Enggak. Kayak bude atau apa itu? Enggak. Ya cuma takut lah ya. Takut. Nggak tahu pernah tapi nggak cerita. Cuma nenek saya itu ya yang sampai parah, dia itu sampai nggak bisa nafas kayak katanya tindihan itu ya. Tindihan, tapi dia ya. bilang dia mimpi didatangi. Iya, mimpi dia emang. Masa ya dia bohong kan? Ya, mimpi si padahal itu sambil berdoa sambil zikir terus ketiduran ya. Iya, ketiduran biasa lah orang tua tidur, mungkin capek kan ketiduran. Sampai ngap-ngapan gitu nggak keluar suara. Ya, makanya keluarga tuh jadi panik juga karena teror itu. Berarti habis itu terus kayak Ustadz atau Pak Yai sana sama warga itu datangin makamnya, didoain. Berarti dua-duanya lah ya didoain. Terus itu pun tidak cukup sekali ya. Berkali-kali, beberapa kali akhirnya lama-lama reda ya. Mungkin yang merasa satu kampung sama saya punya pengalaman yang sama ya, pasti ada. Nanti mudah-mudahan masih ada yang maksudnya orang yang lebih tua yang memang pernah ngalamin. Kalau memang cerita ini teman-teman suka, nanti kita juga bisa coba cari tahu ya. Saya. Tapi itu kejadian memang sudah lama. 23 tahun yang lalu gitu. Jadi ya memang sebetulnya ini aib, tapi ya buat inilah pembelajaran kita juga lah. Maksudnya ya namanya selingkuh itu juga tidak bagus, namanya menghilangkan nyawa seseorang apalagi itu lebih tidak bagus. Itu lebih dosa itu daripada yang selingkuh ya. Nah, untuk next selanjutnya kita akan bercerita apa? Next selanjutnya banyak. Jadi di cerita kita ini kita juga akan membahas tentang konspirasi bisa. Ya, kita juga bisa membahas tentang apa ya? Ya tentang perselingkuhan mungkin diri sendiri yang mau curhat teman-teman boleh nanti kita bacakan ceritanya atau mungkin dari teman-teman yang punya cerita apa aja itu ceritanya bisa kirim email atau DM kita di admin kita cerita kita ya langsung kirim nanti bisa kita atau mau request bacakan. Pengen temanya tentang apa gitu nanti kita bantu kulik. Oke, sampai di sini terima kasih cerita kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Thank you.